Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang demokrasi. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Satri Arisando, Akila Nur Afifah, Aprilianti Septiani, Ayu Astifi, dan saya sendiri Aidelia Nazira. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang suatu warga negaranya memilih hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. 2. Jenis demokrasi. Jenis demokrasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, demokrasi langsung, dan yang kedua, demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dan yang kedua, demokrasi perwakilan. Demokrasi yang mewakilkan di kebanyakan negara, demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan suatu keputusan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan HAM. 6. Pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, politik, dan ekonomi. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Asas pokok demokrasi. 1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Selanjutnya, ciri-ciri pemerintahan demokrasi. 1. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung. 2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara. 3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. 5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 6. Adanya pers yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. 7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. 9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman suku, agama, golongan, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah landasan demokrasi. 1. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya sila keempat Pancasila pada bagian ini, menyatakan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. 2. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tentang sistem pemerintahan negara pada bagian ini menyatakan bahwa sistem konstitusional pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme. Selanjutnya adalah karakteristik Sanusi pada tahun 1999 mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang dikenal dengan The 10 Pillars of Indonesian Constitutional Democracy. 10 pilar tersebut diantaranya 1. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi berdasarkan hak asasi manusia. 3. Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. 4. Demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. 5. Demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi berdasarkan
otonomi daerah. 7. Demokrasi berdasarkan rule of law. 8. Demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. 9. Demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Dan 10. Demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Sejarah perkembangan demokrasi. Sebelum tahun 1945, pemahaman demokrasi belum dapat diartikan sebagai wujud pemerintahan rakyat, karena saat itu belum ada negara pemerintahan. B. Tahun 1945 sampai 1950, berdasarkan konstitusi negara, Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. C. Tahun 1950 sampai 1959, demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau D. Tahun 1950 sampai 1959, demokrasi terpimpin adalah kebalikan dari demokrasi parlementer, yang mana pada saat itu kehendak presiden dalam rangka menempatkan diri sebagai yang paling berkuasa di Indonesia dan menyimpang dari prinsip demokrasi. E. Tahun 1965 sampai 1998, terbentuknya demokrasi Pancasila, diprediksi akibat penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan penyebab utama kegagalan demokrasi parlementer. F. Tahun 1998 sampai 1999, pada masa ini banyak sekali perkembangan dan pengembangan ke arah kehidupan negara demokratik. G. Tahun 1999 sampai 2004, demokrasi masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pembangunan tahun 2004, sekarang dalam pelaksanaannya rakyat secara langsung menentukan pemimpinnya melalui pemilu secara langsung, sedangkan peran MPR, DPR, dan DPD tidak dapat secara langsung menjatuhkan presiden, gubernur, dan